semerawut gitu loh, Mas Dedi. Kenapa lo bilang politik? Apa dasarnya politik? Apa keuntungannya politikus mengurusin ini? Ya karena kita dari tadi mau nyari akar sebabnya, kita nggak ketemu, kayak ditutup-tutupi. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Gua dapat buku Hikayat Pohon Ganja. Akhirnya. Luar biasa. Kita lihat dulu berapa halaman Hikayat Pohon Ganja ini. Oh, ada gambar bunga ganja, kanabis ya, bunga ganja. 346 halaman. Ini imagine gimana caranya orang bisa nulis tentang ganja sebanyak 346 halaman. Ini kalau gue buka aja di tengah-tengah, pop. Ini seriously ya, nggak ada settingan. Gue buka di tengah-tengah, pop. Dalam penelitian pengobatan modern, efektivitasnya dibuktikan. Penelitian dimuat oleh artikel Ham of Medication Profesor Jan Kabelik yang sudah disebutkan di atas. Lebih dari 500 pasien diobati dengan salep mengandung 5% ganja bersama lanolin. Ini begitu buka udah ada nama profesor. Terus ada juga menurut US National Multiple Sclerosis Society. Oke. Bla bla bla. Kota Brandenburg, gue buka lagi ya kan. Terus Ibu Masawah wafat tahun 857. Ini bukan buku sembarangan loh. Ini buku yang dibuat dengan penelitian yang luar biasa. Orang seperti apa yang membuat buku dengan penelitian yang luar biasa tentang ganja di Indonesia? Orang gila lah. Karena gak ada yang mau ngelakuin. Tapi man, seriously, berapa lama lu buat buku gini? This is not easy. Ini gak akan cepat. 3-4 tahun. 3-4 tahun. Dan gak sendirian. Berarti banyak orang yang ngebantu lu untuk buat ini. Berarti banyak orang yang setuju bahwa ganja itu dimanfaatkan. Kita jadi kaget sendiri gitu kan. Anjrit, kita kira selama ini ganja kayak gitu, ternyata waktu kita tulis berubah. Iya kan? Iya, betul. Dan LGN mengatakan bahwa kemarin gue nonton juga di acaranya Rossi mengatakan bahwa LGN ini bukan ingin melegalkan tapi memanfaatkan. Jangan menggunakan kata melegalkan ya. Jangan. Terlalu orang ngomong legal apa? Bebas. Legal bebas. Iya kan, orang kalau ngomong legal, kamu ngebebasin orang pakai ganja, saya juga nggak setuju gitu ya, loh. Betul. Siapa yang mau ganja dibebaskan ya kan? Ya kemarin gue juga ketemu Najwa Shihab, gue lagi ngobrol sama Najwa Shihab. Oke. Menurut gue cantik dia ilegal. Artinya tidak boleh gitu kan? Artinya keterlaluan gitu. Makanya dibolehkan gitu kan. Tapi seriously man, maksud gue kan untuk menggunakan, gue nonton acara itu dan I don't know, gue punya mixed feeling tentang acara tersebut. Gue kenal dengan Pak Armannya sendiri. Ya, Pak Arman Depari. Pak Arman Depari gue kenal. Gue sempat teleponan juga dengan beliau beberapa saat yang lalu. Tapi menurut gue beliau itu juga nggak salah. Maksud gue di acara Rossi itu beliau nggak salah loh menurut gue. Karena nggak tahu, what do you think ya menurut lu gimana? Karena Pak Arman Depari itu kan bekerja sebagai institusi negara yang bekerja di sana. Untuk menegakkan hukum, yang mana hukumnya mengatakan bahwa ganja itu adalah psikotropika tingkat 1. Artinya beliau harus bersikeras untuk mengikuti aturan tersebut. Jadi sebenarnya menurut gua lu berdiskusi dengan orang yang salah. Karena beliau nggak salah sama sekali. Beliau harus mengatakan ganja itu tidak boleh, benar nggak sih? Iya. Emang itulah dilemanya gitu di negara ini kan. Kalau kita makin dalam ngelihat ganja ya, kita jadi kayak diadu domba. Iya kan? Iya sih. Saya sangat menghargai Pak Arman Depari sebagai direktur pemberantasan. Iya dong. Dia bener Mas Dedi, dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Kalau dia tidak melakukan itu, dia salah. Dia melanggar hukum. Dia melanggar hukum. Siapa yang mau melanggar? Kan yang don't break the law. Betul. Apalagi di sana BNN ini kan bukan hanya ganja. BNN ini kan banyak ngurusin ya kan. Ada ganja, ada Inex, anggap aja kayak gitulah, heroin dan sebagainya. Ganja ini just one of it gitu kan. Jadi beliau sebenarnya nggak salah dan akhirnya lu harusnya dengan siapa ngomongnya? DPR mestinya. Nah, Pak Rafli Kande dia malah nyanyi di depan kan. Tapi kita harus salut lah sama beliau. Karena Pak Rafli Kande, maksud gue gini, ternyata buat ngomongin ganja jangan serius-serius Mas Dedi. Iya benar. Mas, Pak Rafli kan nyanyi, dia nggak tahu apa-apa dia bilang. Dengan keluguan dia ternyata itu bisa membuka gitu loh. Iya, mencairkan suasana. Kita akhirnya juga ketemu. Iya betul. Karena Pak Rafli. Betul. Iya nggak? Betul. Aku kan jarak sama Mas Dedi, aku tahu Mas Dedi. Tapi Jadi tahu aku belum. Gue tahu lu. Ya mungkin tahu, tapi kita nggak pernah. Kita nggak pernah. In contact kan. Nggak pernah kontak. Yes. Actually, gue tuh mengundang lu udah dari berapa bulan yang lalu ya. Udah dari berapa bulan yang lalu sebelum adanya gitu ya? Iya, seriously.
Udah lama Kenapa, loh. Mas? Aku jadi penasaran sendiri. Karena menurut gua lu menarik, ada orang yang melakukan hal seperti ini itu butuh sebuah identitas diri yang luar biasa gitu. I salut, gua salut gitu. Ini nggak ada duitnya yang pasti. Ya ada tapi ya receh lah menurut gua. Sekarang mungkin iya. Ya betul. Sekarang receh gitu kan. Tapi lu memperjuangkan sesuatu yang menurut lu benar gitu. Kan sesuatu yang dianggap masyarakat salah belum tentu salah gitu kan. Dan yang lucunya lagi kalau dilihat dari Instagramnya dia, dari LGN, Lingkar Ganja Nusantara, banyak dokter-dokter yang follow Instagram loh. Iya. Tapi itu baru terjadi belakangan ini loh. Nggak semudah itu, maksudnya buat dokter merubah mindset tentang ganja. Mereka juga loh, di kampus nggak ada loh Mas Dedi. Ada nggak pelajaran soal ganja? Ya nggak ada. Nggak ada dari kita SD. Iya kan, sampai kita kuliah kita nggak tahu main apa-apa soal ganja gitu. Bro, lu nggak usah ngomongin kampus lah. Kalau di kampus juga pelajaran tentang hidup nggak ada. Sorry ya. Apalagi soal begini. Apalagi soal ganja. Yang penting aja nggak ada. Yang penting aja nggak ada. Soal bisnis ditipu nggak ada. Penanganan itu kan nggak ada. Oke, tapi lu harusnya ngomong ke DPR kan? Ya. Harusnya DPR yang menjawab kenapa undang-undangnya masih ada. Nah betul, bukan tugasnya Pak Arman Depari untuk menjawab tersebut. Bukan. Sama sekali. Pak Arman itu justru tugas dia menurut gua akan sangat keren kalau dia membuka riset. Ya. Karena itu tugasnya beliau, tugasnya beliau. BNN. Betul, tapi BNN juga ada di bawah undang-undang. Yang memperbolehkan riset. Yang memperbolehkan riset. Dia cuma nggak boleh untuk pelayanan kesehatan. I see. Jadi yang kita pertanyakan sebenarnya, oke, kita nggak boleh menyalahgunakan, nggak boleh buat pelayanan kesehatan, tapi buat riset kan boleh. Kenapa kita nggak dikasih? Itu pertanyaannya sebenarnya. Karena negara kita mungkin tidak mau mengeluarkan uang lebih untuk meriset tersebut lah, gitu. Atau mungkin karena timingnya baru sekarang. Ya. Atau mungkin nggak, karena mungkin kalau misalnya ganja itu menjadi legal maka rokok terancam. Enggak sih, kalau gue pengusaha, gue lihat ada bisnis lain yang menguntungkan, duitnya tinggal kita geser, gampang banget. Rokok berganja. Lu sekarang gini, kalau ganja legal lu main nggak? Marketnya jelas. Iya. Kita gini loh, kita nggak harus berbisnis di Indonesia. Ganja itu sesuatu yang dikonsumsi oleh manusia. Ya, bisa diekspor maksudnya. Yes. Tapi kan kata Panji jangan diekspor. Jangan. Karena barang bagus. Buat kita sendiri. Brengsek tuh. Itu orang gila itu orang. Itu orang salut gue. Salut. Itulah gue belajar banget dari dia. Gue belajar dari Pak Rafli. Jadi kita mainin peran kita aja sebenarnya. Kita nggak bisa maksa. Gue mau ngomong sampai mati cerita soal edukasi soal ganja. Kalau orang lain nggak support, pemerintah nggak mau juga support, nggak bakal kejadian apa-apa. Ya memang gak akan kejadian apa-apa. Iya kan, jadi betul, semuanya tuh kita harus, karena dengan keahlian kita masing-masing tuh kita bisa mendukung apa tanaman ini gitu loh. Iya betul. Tapi kan lo tidak menjawab pertanyaan gue juga tadi bahwa sebenarnya gitu ya? betul Pak Arman Depari memang dia bisa melakukan itu untuk riset. Tapi kan ini stepnya panjang bro. Yes. Tangganya panjang gitu kan. Harusnya kan kenapa nggak kita langsung ke DPR aja untuk mengatakan hal atau you did try that? Kita pilih Mahkamah Konstitusi. Oke, is it work? Baru mau masuk bulan depan. Baru mau masuk bulan depan. Gue tuh baru pulang dari Amerika. Gue baru pulang dari Amerika. Dan ini menarik sekali karena menjadi dilema untuk gue. Tapi gue nanya sama lu dulu ya sebelum. Lu pernah ganja nggak? Bulan Oktober lalu gue di Amerika gue pakai. Waktu ke Belanda pakai. Oke. Menarik. Gue pernah ngomongnya cimeng ya, ya. Gue pernah cimeng pada saat gue masih SMA kuliah zaman dulu. Oke, tahun berapa tuh Mas? Wah, anyway umur gue udah 45 tahun. So, 90-an. 90-an. Yes. Pada saat itu ganja kayaknya belum sekriminal sekarang. Masih bebas banget zaman itu. Zaman masih bebas banget. Dan pada saat itu hampir semua orang kalau rokok di tengah-tengahnya ditaruhin ganja atau nggak lo? Ya kan dibuka terus dicampur gitu ya. Terus ada kadang-kadang tengahnya ada lintingan ganja gitu ya. It's almost everyone pada saat itu semua pakai. Yang menarik adalah pada saat itu ketika itu menjadi sebuah undang-undang yang tidak membolehkan orang memakai ganja dan gue stop pakai. Gue stop pakai. Dan pada saat gue pakai itu juga gue bukan yang pakai tiap hari, enggak. Kalau misalnya ada orang teman-teman lagi ngumpul ya gue isep 2 isep gitu karena gue ngerokok gitu kan. Dan gue stop pada saat itu. Gue stop sama sekali, gue nggak nyentuh ganja, nggak nyentuh obat-obatan, dan itu nggak bikin gue sakau atau nggak bikin gue ketagihan dengan ganja sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua,
Kemarin gua ke Amerika. Ya. Amerika itu gua ke Los Angeles, dari Los Angeles gua pindah ke Las Vegas. Dan di Las Vegas itu toko cannabis itu banyak yang minta ampun. Yes. Like everywhere dia selling cannabis. Yeah. Dan bukannya selling cannabis juga di jalanan itu ketika gua jalan lagi tahun baru gua jalanan, percaya apa enggak? Itu jalanan bau ganja. Karena semua orang ngeganja, oke? Ditambah lagi di mall-mall itu dijual CBD oil. Oke. CBD oil mungkin kalau orang belum tahu, CBD oil itu dari ekstrak ganja Iya. yang mengandung THC-nya ya. Iya. Oke. Dan di mall-mall itu ditulis plang ini mengobati macam-macam lah, Iya. rematik Iya, apa, sleep aid dan sebagainya gitu. Oke. Nah, here's the thing. Gue tuh sempat nanya sama Pak Armande Pari juga pada saat itu. Pertanyaannya sederhana. Seandainya gue make ganja di Amerika dan gue pulang ke Indonesia, terus tiba-tiba gue sial Ya. atau dikerjain orang, gue dicek dan positif, gue ketangkep nggak? Lu nggak punya barang nih. Posisi lo gimana? Posisi Itu gue doang. nggak punya barang. Enggak. Nggak. Secara hukum lo ya. Secara hukum nggak ditangkap karena setahu gua kalau lo punya 2 alat bukti lo baru bisa diproses. Which is lo harus positif urin dan lo punya ganja. Kalau gue positif urin dan tidak punya ganja, Nggak kuat dia. kenapa nggak kuat? Kan berarti lu make. Karena hukumnya kayak gitu. Setahu penegakan hukumnya kayak gitu. Harus ada 2 alat bukti. Yakin? Iya. Karena kalau nggak Karena semua. gue sempat telepon Pak Armande Pari dan beliau mengatakan, oh itu ada prosesnya, tapi ya prosesnya panjang, dia bilang begitu. Berarti kan artinya tetap diproses dong. Enggak sih. Ya, tapi tetap aja gue mampir kantor polisi dulu, dites urin dulu dan sebagainya gitu kan. Tapi Intinya nggak bisa seperti itu. diproses ke pengadilan. Tapi tidak bisa diproses ke Iya, pengadilan. karena alat bukti lo nggak cukup. Nggak bisa kalau cuman itu doang. Kalau lo punya ganja satu hal, ya kan, lo pasti ditanya lo beli dari siapa. Ah, Itu udah 2 alat ada kesaksian juga. oke. Nggak mungkin lo pasti lo didesak untuk melakukan itu kan. Tapi lo tahu nggak ada berita ada orang Amerika atau orang Inggris gitu yang dia bawa CBD oil ke Indonesia dan ditangkap? Banyak mas. Banyak ya. Banyak yang akhirnya kita jadi dapatkan mereka kok nanya juga ke kita kan gimana nih. Karena alasan mereka tuh gini loh. Mereka pikir kalau mereka beli CBD di luar negeri terus mereka bawa ke sini buat medis, itu bisa ditoleransi. Iya, karena orang itu Ternyata bawa enggak. untuk medis. Tapi tetap nggak bisa. Nah, itu kan agak sulit. Kenapa? Karena di luar itu dijualnya di mana-mana. Jadi seperti barang bebas dijual. Aku Oktober ke Amerika juga mas. Lo Oktober ke Amerika? Yes, Oke. ke Wisconsin sama Michigan. Oke. Ya aku lihat hal yang mesti Nah, dilihat. itu dia. Di mana-mana kan, Aku bro. lihat. Brandnya kan banyak banget. Mereka Banyak saingan banget. kan. Saingan. Yes. Dan masuk akal sekali ketika contohnya gini ya, ketika kemungkinan nggak terjadi nih ada orang Indonesia ke Amerika jalan-jalan. Ya. Dia ke mall. CBD oil. Oh dia beli terus. Iya benar kan? Iya. Menyembuhkan gini. Dia beli. Iya. Dia nggak tahu ini ganja. Iya. Dia bawa ke Indonesia. Ketangkep dong, bro. Ya. Yes. Habis dong. Habis. Padahal dia nggak tahu itu apa. Iya. Orang di luar dijual bebas. Ya. Gila kan? Jadi kayak kita kayak ketinggalan zaman gitu loh. Kita kayak nggak ngikutin perkembangan kayak kita kayak menutup diri gitu. Kita nggak mau belajar dari mana-mana gitu. Padahal di sana udah jadi bisnis mas. Iya betul jadi bisnis. Iya kan, akhirnya kan ujungnya jadi bisnis mas. Ya, Sekarang aku coba waktu aku ke Amerika itu, aku sama istriku ke sana kan. Oke. Terus aku lihat satu botol ya 60 mili itu dia jual harga $88 1,2 juta. Betul. Sebotol segini. Sebotol segini nih, pipet kan? Iya kan? Nah. 1,2 juta. Itu kalau semili 20.000. Kalau 1.000 mili udah 20 juta. Kalau kita ekspor, Kalau kita ekspor ganja kita 130 ton bisa sampai 20 miliar aku hitung. Bisa menghasilkan sampai 1.000 miligram. 1 ton kan dia 100 kilo ganja itu jadi 1 liter minyak. ya. Tapi kan lu berpikir nggak kenapa kalau hal ini bisa dilakukan, kenapa tidak dilakukan? Kan menguntungkan untuk devisa negara juga menguntungkan. Itu pertanyaanku Berarti ada selama sesuatu ini. dong. Yes, itu 10. Aku nggak bisa menemukan jawabannya. Atau is that possible? Atau mungkin nggak bahwa ini kita nggak bicara Indonesia tapi kita bicara dunia, bahwa ini adalah mafia farmasi. Farmasi memang memainkan peran, tapi kan nggak besar. Artinya nggak besar. Tanaman ganja sebagai tanaman itu bisa diolah jadi apa aja mas.
nggak cuma jadi obat maksudku. Kalau obat yang paling gampang dong buat dimonopoli karena kita harus riset, kita punya hak paten, kita harus punya pabriknya, kita harus macam panjang. Standarisasinya terlalu panjang kan. Tapi kalau kita buat baju kan bisa kan? Ganja kan bisa dipakai bisa sandang pangan papan, buat makanan, biji misalnya protein. Iya. Dia kan terkenal high protein, omega 3, omega 9, omega 6. Nasi Padang zaman dulu. Medan Baru. Sambal ganja apa kabar itu? Iya kan? Semua orang tahu di Jakarta gitu. Lu kalau belum ke Medan Baru belum orang Jakarta. Iya, betul. Gila. Dan ternyata itu tradisi juga gitu yang buat aku menarik, Mas ya. Nah iya, artinya ada sebuah pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab, kenapa itu? Yes, aku terlalu banyak spekulasi lah. Or is it possible kalau itu ada korbannya? Maksudnya? Ada nggak orang, kan lu mengatakan pada saat di acara tersebut bahwa tidak ada kematian karena ganja. Iya. 0. Iya. Berarti tidak ada korban ya? Iya. Oke. Tapi ada nggak sejarah ketika ganja itu memakan korban? Misalnya lu pakai, lu nge-fly nabrak orang gitu. Ya mungkin, tapi indirect kan. Itu siapa yang tahu, itu bisa juga karena kita makan nasi kekenyangan kita nabrak kan. Tapi kan nggak gitu logikanya maksudku. Dia kan selalu dibandingkan sama misalnya sama nikotin, sama kafein. Kafein itu lebih adiksi lah, Mas. Iya pasti. Iya kan? Gue pernah mengatakan juga, bukan gula tuh lebih adiksi loh. Gula, wow. Kita pasti punya saudara yang menderita karena penyakit gula. Oh ya. Gue rasa semua orang di Indonesia. Ya, gula tuh adiksi loh. Gula tuh sangat amat adiksi dan bahkan penyalahgunaan gitu. Karena food industry tahu bahwa gula itu adiktif, Craving. Yes. Ya. Makanya hampir semua food industry putting a sugar in it dan menyebabkan kematian. Makanya bisa jadi ganja ini memberikan solusi buat kita. Karena dia punya anti-diabetic properties. Apakah udah diriset? Tahap sampai tikus. Tahap sampai tikus. Yes, tahap sampai tikus kan itu baru uji coba ke tikus lah, belum ke manusia. Yeah. Yes, tapi kan itu bisa kita lanjutin. Riset. Jadi riset ini kunci, Mas Dedi. Sebenarnya aku ketemu Mas Dedi punya forum sebesar ini, aku mau bilang kuncinya riset. Kita harus terbuka lah sama pengetahuan itu. Kalau enggak kita kata dia, kata negara lain. Emang kita nggak punya peneliti yang bisa melakukan itu. Mungkin mereka menganggap kalau di Amerika saja risetnya belum ketemu benar, kita ngapain ngeriset, kan bisa gitu kan. Tapi kalau kita ngelihat penyakit diabetes sangat banyak di Indonesia, mestinya alternatif pengobatan jadinya urgent dong, Mas. Kayak sedikit agak serius lah soal BPJS gitu. BPJS kan banyak dananya terserap sama penyakit tidak menular. Iya nggak? Diabetes, cancer. Dan kita rugi berapa dari situ, Mas, gitu loh. Kalau itu bisa, nggak tahu, aku berpikir ya gila-gilaan aja gitu ya. Kalau itu bisa disubstitusi sama pengobatan yang bahan bakunya dari kita, apakah secara ekonomi nggak menguntungkan? Ya sih, gue tuh suka bingungnya begini. Sorry ya, gue suka bingungnya begini. Ketika lu ngomong ganja dan sebagainya dan dia dilarang, kalau kita bicaranya tentang pengobatan dilarang, apakah mungkin orang Indonesia itu malas aja untuk mencoba hal baru? Kenapa gue bilang orang Indonesia malas untuk mencoba hal baru? Sederhana sekali loh. Batu Ponari itu gimana? Lo tau Batu Ponari nggak? Enggak. Hah? Batu Ponari kenapa? Enggak tahu. Lagi viral ya? Bukan, udah lama. Oke. Batu Ponari yang mana tuh? Anak kecil nemuin batu bisa nyembuhin apapun dulu. Oh, nggak ngikutin. Lu nggak tahu? Nggak. Ya ampun. Anak kecil. Ini kejadian berapa lama yang lalu ya? Batu Ponari ya? 10 tahun, 20 tahun? No? 10 tahun lah ya? 10-12 gitu. 10-12 tahun ya? Oke. Anak kecil lagi jalan, ketimpa batu. Puk! Ambil batunya. Lalu, dia membuka pengobatan alternatif. Proof. Oh no! Oh no! No, of course no. No. Tapi dia menghasilkan miliaran rupiah dengan orang-orang datang untuk nyentuh batu tersebut dan sembuh katanya. Yang ngebuat ceritanya anak itu? Iya. Wow.
Dan anak itu sekarang udah dewasa, pengobatannya udah nggak laku juga. Gue sempat ngundang dia ke acara Hitam Putih for debunking, cuman buat ngeledek sebenarnya. Karena batu ponari ini tidak boleh dipegang oleh orang lain, karena kalau dipegang itu bisa mematikan dan sebagainya. Dan gue pegang itu batu. Jadi gue adalah orang pertama yang memegang batu ponari selain ponari sendiri gitu kan. Pertanyaannya adalah, kenapa praktek tersebut tidak ditutup? Oh iya. Ayo. Kenapa praktek perdukunan tidak ditutup? Ya itu membuktikan kalau kita nih bangsa yang mistik juga sebenarnya. Jadi kita kalau perdukunan tidak ditutup dan mistik lu iakan, maka lu akan timbul pertanyaan kenapa ini tidak diiakan kan gitu kan? Ini kan lebih dari mistik. Ini kan bisa di-reset. Mistik tidak bisa di-reset. Yes. Dan kenapa ini enggak kan? Kenapa ini enggak gitu kan? Itu pertanyaan memang. Itu kan membingungkan kita kan. Gue juga bingung mas. Sebenarnya apa gitu loh. Itu kurasa cuman Pak Presiden yang bisa jawab. Lalu berpikir bahwa Pak Presiden akan ngurusin tentang ganja apa enggak? Gue berpikir negara kita sekarang kan pengen jadi negara yang maju. Kalau negara yang maju, ilmu pengetahuan menurutku harus nomor 1. Menurut lu, kalau misalnya Pak Presiden membolehkan riset ganja, lalu untuk menjual ganja asal tidak disalahgunakan ya, Yes. apakah dia akan dapat dukungan dari masyarakat? Nah ini menarik nih. Kalau sekarang mungkin masih terlalu cepat. Atau step by step ya? Yes. Oke, kita buka riset gitu ya? Yes. Ini kan masalah pembuktian dulu aja gitu. Kita buka aja dulu. Itu Pak, ya masuk, ya riset mas. Riset kan kita mau menguji, ini kan hipotesa saya ganja bermanfaat buat Indonesia. Terus orang-orang pada ngikutin. Lah kenapa orang pada ngikutin saya? Kan nggak ada paksaan toh mas. Kayak kita ini kan bukan karena paksaan. Lu tuh lu dengan buku ini dan dengan ngomong seperti itu, apa lu nggak dijadiin TO ya? Tapi gue rasa lu pinter lah ya. Lu tahu lah ya dengan buku ini dan sebagainya, lu pasti nggak akan ganja di sini juga. Enggak, maksudku kayak ya harus ada lah yang ya nggak tahu nanti aku ke depannya kayak apa, aku juga nggak tahu, tapi menurutku emang harus ada orang yang membicarakan ini gitu untuk jadi tektokan. Kan nggak mungkin Panji ngomong sendirian, dokter tiba-tiba nongol ngomongin ganja. Harus ada lah orang yang kayak saya yang nggak jelas gitu ya. Tapi lu gak jelas, lu membuat sebuah pergerakan kan, Des, itu yang ditakutkan. Ya maksudku buat society kan gak jelas. Emang keluarga saya awalnya semua mendukung kan gak juga mas. Iya, tapi kan? Iya betul. Tapi kan justru sebuah pergerakan yang underground itu kan yang berbahaya gitu kan. Kalau gerakannya terang-terangan, kalau lu kan gerak sendiri dan sebagainya, masuk sana masuk sini, pengikutnya tiba-tiba ada dokter tiba-tiba ikutan gitu kan. Sekarang Mas Dedi ikutan. Ya kan, sekarang gua ngebahas tentang ganja gitu kan. Ini kan sebenarnya sebuah pergerakan yang diam-diam tapi mematikan gitu loh. Tapi ending-endingnya lu tidak bisa ngapa-ngapain juga kalau pemerintah tidak membolehkan. Yes. Sangat tepat. Dan kupikir emang ganja ini menarik sih kulturnya ya. Ganja itu kan connecting people mas. Aku beruntung loh ada di sini kan. Aku bisa kenal banyak orang mas. Cuman karena ganja. Iya nggak? Iya. Panji punya bahan lawakan. Cuman karena ganja. Belanda bisa jadi negara kayak gitu mas. Orang wisata datang karena apa mas? Karena sekolah. Iya. Ya enggak lah. Karena ngapain orang ke Belanda tuh ngapain sih gitu loh? Karena ganja dan LGBT. Iya kan? Belanda mas segitu mas. Ini ngomong ganja dan sebagainya nih, Lucinta Luna ketangkep ya? Apa nih? Sorry ganja. Bukan, dia baru aja ketangkep polisi gara-gara ekstasi sama ya, tapi menurut gua tramadolnya sih nggak jadi masalah kan? Yang awalnya benzodiazepinnya dulu yang Apa tuh? Itu golongan 1 tuh mas? Enggak dong, obat penenang dong itu dong. Iya. Obat penenang nggak ada masalah dong. tapi itu kan masuk golongan narkotika, makanya dia ditangkap. Itu kan obat yang dijual di apotek. Itu sama seperti kejadiannya ini kan, siapa namanya? Tora Sudiro ketika kena dumolit kan. Iya. Itu kan lucu kan ketika dilepasin kan? Dilepasin karena itu obat yang dijual di apotek sebenarnya. Kayaknya dia masuk gara-gara ya itu menjadi penguat, tapi gara-gara ekstasi yang dibuang kan. Ekstasinya. Oh, ada ekstasinya. Jadi ada 3 jenis obat, 2 ini obat penenang. 2 obat penenang. Ya kayak Dumo lah kayak begitu. Tapi ada ekstasi 3 butir yang dibuang ya pasti
berat. Ya berat kalau kayak begitu. Udah nggak bisa. Nah, itu dia tuh. Polisi menangkap pesohor Lucinta Luna kasus tes urin positif mengandung benzo masuk dalam psikotropika. Oke. Tapi you know what, kalau kita minum obat batuk aja kadang-kadang itu kita juga Ada bisa ya? di tes urin kita Yes. kena juga kan Ya, jadi ya masalah. mungkin. Iya. Ya. Dan sebenarnya kan obat-obat penenang, kalau kita bicaranya obat penenang, kalau ada resep dokter juga nggak ada masalah. Iya. Sama kadang-kadang kan kalau kita tuh kritiknya ya soal ini ya, kenapa orang-orang itu harus dipenjara sih? Kalaupun itu korban kan diri sendiri, Mas. Kadang-kadang gitu kita mikirnya kan, apa sih salahnya gitu orang pakai gitu ya. Terus dia mahasiswa gitu pakai apes ketangkep, kenapa harus dipenjara gitu? Sebenarnya Logikanya kemana ya? logikanya menurut gua kalau seandainya mereka yang menggunakan ganja atau inex dan sebagainya itu di penjara, ditangkap, harusnya orang yang mabok pakai alkohol ditangkap loh. Bener kan? Makanya. Karena mabok alkohol membahayakan. Yes. Dan banyak korbannya, Mas. Bukan diri sendiri loh. Lu lihat kan yang nabrak orang di jalanan mati berapa orang itu Iya kan, kan? yang Yes. yang kemarin-kemarin Ya, kan ya. apa? Yang apotek senopati. Apotik senopati Iya. gara-gara mabok. Iya. Itu membahayakan Kalau itu banyak udah banyak orang. deh cerita kalau mabuk, temen yang naik motor, oh banyak banget Ya, kan. makanya Goblar. kenapa mereka tidak ditangkap kalau kenapa masih dijual alkohol tersebut? Ya itu dialah. Karena ini sesuatu yang sifatnya politik, jadi semerawut gitu loh, Mas Dedi. Kenapa lo bilang politik? Apa dasarnya politik? Apa keuntungannya politikus mengurusin ini? Ya karena kita dari tadi mau nyari akar sebabnya kita nggak ketemu, kayak ditutup-tutupi. Apalagi kalau bukan politik. Ya tapi keuntungannya Kalau apa? dong? sains kan enggak. I know, tapi keuntungannya apa? Maksudnya apakah lu dengan membuat buku ini dan sebagainya lu udah tahu belum keuntungannya apa? Buat Kalau dengan melarang hal tersebut ya? hipotesaku ya. Iya. Ini monopoli. Jadi kalau Mas Dedi tahu dari tahun 70 misalnya ya, Cina itu jadi produsen ganja loh yang terbesar di dunia. Oke. Kenapa mereka bisa produksi negara lain nggak bisa? Kenapa? Ya supaya bisa dimonopoli Sama negara. Kayak contoh Inggris yang kedua. Kenapa Inggris bisa punya perusahaan farmasi yang meriset obat sampai jadi obat, tapi negara lain nggak boleh? Ya artinya dimonopoli sama Cina. Salah satunya. Artinya- Cina main buat hemp. Artinya Pakai artinya negara kita mengikuti gitu. negara yes. Takut. Negara kita takut. Atau ada perjanjian tertentu. Ada perjanjian di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi tahun 1961, sebenarnya ini udah banyak aku bahas sih Mas. Di buku juga aku bahas gitu, tapi singkat cerita aja ya. Singkat cerita ini konvensi internasional PBB tahun 61. Ya itu gue tahu. Iya kan, bahwa ganja masuk ke dalam golongan narkotika. Akibatnya apa? Negara-negara itu jadi tidak boleh bahkan menanam tanaman itu, bahkan harus di bumi hangus kan. Iya. Tapi ada negara-negara yang punya veto, keistimewaan untuk tetap boleh meriset dan memproduksi tanaman itu. Artinya kesepakatan bahwa Cina yang boleh atau negara-negara tertentu. Ya, Cina, Amerika, Inggris, setahu yang paling gede itu yang memanfaatkan. Berarti kita itu seperti mengalah. Ya kita harus akui kita kalah dalam pertarungan di PBB. Waktu itu presiden kita kan kalah, Bung Karno. Pada masa itu loh, kalau kita bicara sejarah loh. Iya kan? NKRI waktu itu kan jadi gonjang ganjing. Dan waktu Bung Karno ganja legal atau ilegal, Mas? Gak ada legal. Legal. Ada problem nggak? Setahuku sih nggak ada problem. Penyalahgunaan ganja atau apa? Ya artinya keuntungan negara-negara tertentu dengan merugikan negara-negara lain dan membuat kesepakatan gitu menurut lu. Yes. Karena ini aset, Mas. Itulah yang selalu ya makanya aku bilang politik tuh karena itu. Ya kalau lu Kan sangat jadi bicaranya seperti itu artinya lu nggak akan pernah menang dong. enggak. Kalau kita bicara Nusantara pernah menang melawan sistem itu. Artinya bukan melawan lah, mengimbangi sistem itu lah. Gimana caranya kalau itu udah sebuah kesepakatan? Ya kita rubah kesepakatannya dengan cara kita ajak. Kan makanya namanya Lingkar Ganja Nusantara tuh supaya maksudnya cita-citanya Mas. Kita nih seluruh orang di Nusantara bisa mengelola itu gitu. Ini jadi kekayaan kita bersama. Iya, tapi kan ada kesepakatan di luar sana yang oke yang boleh ini doang. Secara ekonomi kalau menguntungkan,
Ya, tapi kan ada untung ruginya nih pasti nih kalau Ya, misalnya kita itu begini, pemerintah. Maksudku, kalau pemerintah bisa melihat ini sebagai sebuah potensi yang bisa kita kerjakan sama-sama, possible mas. Contoh Thailand, Thailand mas. Sorry. Thailand. Iya. Thailand sekarang boleh nggak dia memproduksi loh ganja untuk medis. Dia punya produk sendiri. Ada hak paten yang masuk ke negara itu, sama dia di cancel nggak boleh. Dia besarin dulu itu industri dia sendiri. Dia riset ke orang-orangnya sendiri. Tapi kan kalau misalnya satu negara melakukan itu dan benar-benar lu punya teori konspirasi tersebut, artinya negara tersebut ngajak berantem dong dengan negara-negara yang tadinya punya hak veto. Yes. Dan itu yang terjadi sekarang tapi nyatanya nggak berantem kan? Nyatanya apa? Nyatanya sekarang tiap negara berlomba-lomba untuk riset buat obat. Karena sebenarnya ini udah terlalu lama ya. Iya, dan menurutku gini loh mas, aku sih nggak ngelihat kita harus berantem ya. Emang industri farmasi sama kita nggak bisa bersatu. Farmasi kan main dengan dunianya sendiri. Kita bisa punya dunia kita sendiri di dalam bisnis dong. Warung kopi ada Starbucks yang gede, tapi warung-warung kopi yang kecil kan hidup mas. Jalan sendiri. Jalan juga, kenapa harus berantem gitu? Kan konsumen yang menentukan nanti kan. Iya, Kita mau ke siapa nih gitu. Kalau jamur itu udah masuk psikoterapi? Jamur katanya masuk tuh. Serius? Sejak kapan? Belum Baru ya? lama. Belum mushroom Dulu kan? masih Magic mushroom. yes. Dulu bukannya nggak apa-apa ya? Dulu nggak apa-apa, sekarang masuk. Berarti baru dong? Baru. Itu tiap tahun Ditambah? penggolongan itu yes ditambah terus. Berarti harus update ya, orang nggak tahu ke Bali Yes, iya, kena bener magic banget. mushroom tangkap. Tahu-tahu lupa-lupa janjian ganja udah dikeluarin. Tapi ya gitu lah menurutku, ngomongin ganja jangan terlalu serius sih, karena aku ngelihat secara kultur ya, tanaman ganja ini dia tuh ngebawa seneng gitu loh suasananya. Iya kan? Gitu ya. Kalau kita ngeliat nonton film tentang ganja, orang-orang membicarakan soal ganja ini sebenarnya sesuatu yang fun dibuat menakutkan. Lu pernah mas. kena magic mushroom gak tapi? Pernah, tapi gue parno banget. Ah, Jadi gue nggak goblok mau. banget gua. Gua You know what? Gua tuh enggak. like 10 tahun yang lalu gitu ya. Gua ke Bali gitu ya. Terus kan masih boleh kan itu zaman itu ya? Masih dijual, kita bisa beli Bukannya belinya di jalanan Iya, dijual iya, kan itu kan. iya. Di restoran, bro, di restoran itu dibuat gitu loh zaman dulu. Terus udah gitu gue penasaran kan, karena kata orang-orang tuh menciptakan halusinasi dan sebagainya. Anyway, lu lulusan psikologi kan? Iya. Ya oke, UI ya? Iya. Luar biasa. Oke, gue juga basicnya dari psikologi. Nah, terus karena orang-orang mengatakan, wah itu nanti halusinasi, bisa ngeliat apa dan sebagainya. Terus gue tuh penasaran gitu. Nah, dulu tuh gue nggak tahu, gue lupa gue udah married atau belum pada saat itu sama mantan bini gue. Terus gue bilang sama dia, you know what? I don't believe that. Kayak gitu ceritanya. Loh. Iya. Okay. Gue gak percaya. Lo kan Lu makan berapa nih? Gue penasaran. gue gak percaya. Gue rasa, gue mencoba menjelaskan secara psikologi kan, anak psikologi gitu kan. Ini pasti sugestif, ya kan, sugestif. Ya mungkin ada lah efek-efek pusing, tapi sugesti, terus lu euforia, lu membuat itu sendiri, gue bilang. This is bullshit, gue bilang gitu. Sebelum lu coba. Sebelum gue coba. Terus udah gitu, ke jalanan, ke restoran kan, ada yang jual mushroom kan. Kan ditanya tuh mau di dadar atau mau di... mie bisa juga Indomie ya. Ya, tapi gue takut juga gitu kan, gue takut juga. Lu tau gak, gue bilang, kita bawa ke hotel aja. daripada gitu kan, bawa ke hotel aja. Nah, bawalah ke hotel dalam bentuk jus jeruk. Oke. Jus jeruk nih kan, segelas nih. Gue minum dong. Minum dua teguk gitu ya. Nggak ada rasanya, gue just simply udah. Gue habisin dong itu dong. Si jus jeruk itu gue habisin. Dan gobloknya gue tuh pulangnya sore dari Bali. Dan itu gue minumnya jam 11 pagi. Gue jam 5 sudah harus di airport. Oke. Dan nih, terus zaman itu masih zaman koran majalah kan gitu kan. Gue baca majalah. Terus gue bilang sama mantan bini gue bilang, you know what, see, this is bullshit. Gue bilang, lihat gue gak kenapa-napa. Ini orang aja lebay semua. Gak ada lah kayak beginian. Jamur bisa bikin halusinasi itu gimana ceritanya gitu. Gue sotoy lah gitu ya. Gue baca buku kan. Begitu lama. Gue gak mau ngomong sama dia karena gue malu gitu kan. I was like, shit, itu tulisan 3D keluar dong di mata gue dong. Shit,
Terus gue mikir, oke, ini mungkin gue terganggu sarafnya. Jadi maksudnya kayak dia play trick with my mind. Jadi mata gue ngeliat Lu itu. mencoba mengkontrol itu. Gue mencoba mengkontrol dong. Gue dong. Iya, lo banget tuh. Masa gue gak bisa gitu kan? Udah nih, gue tutup, gue diem. Gue gak, gue tidak mau mengapa-ngapain. Iya. Terus gue mau ke WC, gue jalan. Begitu gue jalan, itu lantai naik sendiri satu-satu. Jadi gue jalan tuh jingkai-jingkai tuh kalau. Terus udah gitu, mata bini gue nanya, lu kenapa? Enggak, ini lantai naik. Lu mabok lu? Enggak, ini beneran naik. Dan gue ngeliat Putri Duyung dong di. Tapi lu nggak parno. Gue nggak parno. Maksudnya lu lu bisa menerima itu. Gue ngeliat Putri Duyung. Oke. Terus akhirnya gue mandi masuk ke bathtub supaya menyadarkan diri. Dan gue ngeliat ada anjing gue di dalam bathtub Di Bali. Oke. Dan itu gue Itu real. it's fucking real tuh. That was. Gue jadi antara I know this is wrong, gue gitu gak lu? Gue tahu ini enggak, tapi it's real. Dan gue nelpon dokter pribadi gue. Jadi dalam keadaan itu gue memaksakan diri untuk nelpon dokter pribadi gue sambil merem, gue nggak mau ngapa-ngapain, gue merem tiduran di ranjang, gue nelpon dok, gue nyoba magic mushroom dan gue harus pulang, gue harus ngapain sekarang, gue harus minum obat apa? Dokter gue Ketawa anjir gue. Dia ketawa. Kamu nyoba magic mushroom? Iya dok, gue harus apa? Ya udah biarin aja, ntar juga hilang sendiri. Iya tapi saya harus pulang, saya harus ngapain sekarang? Ya nggak bisa diapa-apain. Ya udah, coba minum susu lah, air kelapa lah, pokoknya kayak gitu-gitu deh. Gue mesen susu, gue minum air kelapa dan sebagainya. Dan itu sampai gue pulang tuh masih terasa hal seperti itu. And that's. Oh, lu pulang? Gue pulang, gue pulang bro. Gue pulang dituntun sambil megang payung karena kayak orang goblok. Gue pulang megang payung. Ini ya, ini masih nggak apa-apa. Udah nih ya. And after that, next year-nya gue kembali lagi. Udah gitu tuh gue punya ART, asisten rumah tangga gue. Nah, ART? Pembantu rumah tangga. Oke, sorry. Gue bawa ART gue. Nah, gue tuh deket dengan ART gue, gitu. Yang sekarang juga gue deket. Jadi udah kita anggap keluarga lah, gitu ya. Nah, story short, ART gue tuh gue kuliahin. Jadi udah kayak saudara gue sendiri gitu. Gue bilang, kamu mau cobain nggak? Seru. Dia nanya sama gue. Cewek apa cowok? Cewek. Oh, cewek, oke. Mas nyobain waktu itu. Iya, dan gue ngeliat anjing gue gini kan. Udah. Gak apa-apa, saya cobain. Cobain. Dia beli, dia minum. Terus entah gimana, dia ketawa-ketawa sendiri ya. Ketawa-ketawa sambil mindah-mindahin remote. Terus dia nonton film kartun. Itu keluar mas, burungnya keluar. Nonton Tweety, burungnya keluar. Terus gue bilang, nah, lu mabok, gak ada burung keluar. Lu tahu apa yang dia lakukan? Nangkep. No. This is so stupid. Dia di samping gue. Mas, saya bilang burungnya keluar. Pak, gua ditampar bro. Udah nampar gua, terus dia parno. Terus dia stres, terus ketawa lagi. Terus jadi udah aja gitu sampai hilang sendiri. Kayak gitu berapa lama sih? I don't know, like 4 hours, 4 jam lah. Gue gak inget, gue pernah nyoba tapi gue parno. Jadi gue What happened to you? Gue gak mau lagi, gue juga gak mau lagi. Karena efeknya gak enak gitu sebenarnya. Jadi waktu itu di Jogja, temen gue pagi-pagi di Jogja, di Bantul agak di kampung gitu. Temen gue ngambil pagi-pagi langsung dari tai sapi kan. Itu dari tai sapi pagi-pagi kan. Itu kan jamurnya kayak hitam kecil kurus tinggi gitu kan, tuh diambil. Gue juga gak percaya, gue gak pernah. Gue gak percaya sama kayak lo gitu. Iya kan, masa gak bisa. Gak percaya, gitu. tapi abis itu akhirnya kita malam-malam gue diajak ke rumah kakeknya dia, yang kakeknya itu udah meninggal. Jadi rumah itu rumah kosong mas. Oh shit. Kita udah masak jadi Indomie, lampunya mati. Lampunya mati malam-malam kayak gitu. Gue berempat sama dia, gue sama adek gue juga pertama kali kayaknya waktu itu. Habis kita makan tiba-tiba orang kampung main lagu gamelan. Oh my god. Itu nggak pakai mushroom aja kita udah ngeri kan. Ngeri. Gue ngeri jujur aja kayak gitu. Terus itu wah dulu? Gila itu kayak gue nggak ngeliat sesuatu yang aneh sih. Cuman buat gue lama banget. Kayaknya tuh waktu slow banget itu ya. Gue ketakutan dalam waktu yang lama gitu loh. Sampai gue nggak mau nyoba lagi.
Gue takut udah. Gue nggak, lu lagi fun kayak apapun dikasih itu gue nggak mau. I think itu ngikutin suasana hati Iya. dan Makin situasi, jadi gitu makin loh. jadi, iya ya. Jadi dia makin kita takut dibuat sama Iya, dia, betul. makin dikasih lihat tuh takutnya Betul, tuh. betul, betul. Gelap betul. makin gelap, Betul, lu betul. makin jauh sama Betul, betul. Dan gua juga sama, gua juga nyoba sekali dan gua nggak boleh. Jadi goblok gitu maksud gua. Iya kan? Lu nggak dapet apa-apa gitu. Kita nggak bisa ngontrol. Nggak Jadi bisa kita, Mas, jadi kita sebenarnya bisa ngontrol pikiran kita nggak? Very nice questions. Sebenarnya iya kan? Very nice question. Atau sebenarnya kita hidup Kita nih hidup di kehendak aja gitu iya. lah. Atau mungkin aja kita ini hidup seperti di film Matrix. Ya. Iya kayak cermin aja kita. Yang gerak sebenarnya bukan kita, maksud gue gitu. Iya. Itulah yang ngebuat gue berani ngejalanin ini. Iya. Gue tahu ini emang peran gue, udah gitu aja. Ya. Ya mungkin aja karena gue juga ya karena berpikir ya mungkin kita ini ada yang mengontrol untuk melakukan ini karena dengan hal seperti itu aja kita bisa kekontrol. Gampang banget. Jadi kita tuh lemah sebenarnya. Gampang banget kita dikontrol. Menurut media bisa kan, Mas Dedi lebih tahu lah. Ya. Media kan sangat gampang mengontrol. Makanya begitu kemarin ada media yang bicara kayak gitu, masyarakat langsung switch loh ngeliat ganjanya. Oh medis. Ya. Secepat itu Mas. Jadi mushroom itu pelajarannya banyak ya. Sayang sekarang udah ilegal. Banyak orang jadi takut kan buat ngerasain kan. Ini ada nih. Kalau mushroom teman gue cerita bapaknya nggak sengaja makan. Itu jamur laknat. Jamur laknat. Pas di rumah lagi kosong dan dia pergi doi balik-balik ke kamar bapaknya, si bapaknya lagi jongkok di kasur anjing. Temen gue masuk di kamar suruh minggir takut ikannya kabur. Gue Lucu pernah sih. jilatin tembok. Gue sangka semangka. Pernah ngelilingin api unggun lebih dari sejam, dikira lagi jalan di jembatan si Rotol. Pernah berantem sama sobat gara-gara debat bedain lampu sama bulan. Loh, ini tuh maksudnya gimana sih update ya? Oh enggak ya, ini live atau gimana sih Mas? Iya, kita ngeliat, no, ini kita langsung ngambil dari, nyari aja ya? internet. Iya. Teman gue makan magic mushroom disangka Donald Bebek anjir. Terus nanya Mickey Mouse kok nggak datang, dimusuhin ya dia. Iya dia cepu, soalnya nggak asik. Hanya Mickey Mouse cepu. Kayak imajinasinya tuh udah liar banget. Hal-hal yang nggak mungkin kita pikirin. Keren ya, banyak hal yang di luar pikiran kita bisa datang. Ya, you know what? Maybe mungkin kita ini hidup di dalam dunia Matrix. Mungkin aja kita sekarang lagi tidur di dalam sebuah mesin dikontrol sama aliens. Nanti waktu kita bangun baru kita sadar. Man, everything is possible, dude. Iya. Everything is possible. Makanya riset-riset seperti ini harus sebenarnya. Ini juga, ya udahlah kita jalanin aja lah Mas. Maksudku santai, kita ngejalaninnya fun lah. Jangan terlalu serius. Semua kalau emang ada waktu. Kalau orang merasakan untungnya kan, ya pastilah Mas. Tapi gue lebih suka sih ngeributin tentang ganja dibandingin ributin tentang agama di Indonesia tuh. Aduh janganlah, agama aku juga nggak berani sih Mas. Maksudku agama personal banget ya. Kok janganlah, jangan diomongin. Katanya gitu. Najwa Shihab, kata Najwa, ngeributin agama dan sebagainya di Indonesia itu is the new normal. Oh, berarti aku nggak, bener aku nggak normal. Ya, tapi can you imagine that? Itu sedih loh. The new normal. Jadi itu menjadi hal biasa. Realitasnya kayak gitu Realitasnya maksudnya ya is sih, become the sangat new normal. menyedihkan. Dan levelnya kan di situ. Jadi Tapi ya contohnya dengan adanya media sosial ya akhirnya hal ini kan kebantu juga kan. Orang melek tentang ganja itu seperti apa. ya. But anyway, lu tahu kecubung bisa bikin mabuk nggak? Aku nanam kecubung. Ngomong-ngomong aku juga bercocok tanam gitu. Oh wow, oke. Jadi- Terangin gua karena gua jujur aja gua goblok gitu ya. Gua nggak pernah tahu tentang kecubung dan gua tahu kecubung bikin mabuk itu dari Mbah Mijan. Aku nggak pernah nyobain. Tapi aku tahu banyak orang yang bisa mabuk berhari-hari karena itu. Lu pernah nyoba tapi? Enggak, tapi aku nanam karena ya eksotis aja. Aku suka buahnya kayak pernah lihat buahnya? Iya tahu. Iya kan I eksotis Google banget kan kemarin, kayak ya. ada duri-durinya gitu. Tapi apa yang terjadi? Maksudnya lu pernah lihat nggak orang mabok kecubung? Enggak, secara personal belum. Soalnya gue Cerita-cerita dengar dari aja. orang-orang dan sebagainya bisa 2 hari gitu mabok. Yes, aku juga dengernya gitu. Kenapa tidak masuk ke psikotropika?
Banyak mas, obat yang bisa, tanaman yang bisa membunuh aja yang ada di halaman rumah kita ada kok. Ya, karena orang nggak tahu aja nggak dipakai. Kalau itu kita kasih tahu kan orang jadi bisa menyalahgunakan. Jadi mendingan hal-hal yang kayak gitu juga ya pilih-pilih lah. Apa yang mendekati ganja tapi legal? Yang apa? Yang mendekati ganja tapi legal ada nggak? Yang mendekati ganja. Ya kan sekarang kecubung contohnya tidak ada masalah. Maksud Mas Dedi yang bisa dipakai untuk pengobatan atau apa nih? Pengobatan dan rekreasi, dua-duanya. Kalau pengobatan kan banyak ya, kita pengobatan banyak lah ya. Rekreasi tuh gini loh mas, aku ngelihat rekreasi itu kan sebenarnya medis juga. Iya betul. Iya kan, jadi maksudku aku nggak memilah-milah antara, menurutku orang yang pakai buat rekreasi sebenarnya dia pakai buat medis loh. Cuman permasalahannya sekarang karena orang pakai ganja rekreasi itu dihisap, itu problemnya kan. Yeah. Karena dia dihisap, dia dianggap itu yang memabukkan gitu. Padahal aku kenal mas, banyak orang yang pakai ganja dihisap itu buat menyegarkan tubuh dia tuh. Aku kenal banyak sekali orang yang kayak gitu. Dan yang di penjara aku juga kenal banyak mas. Orang yang cerdas, apalagi di Jogja sih seniman semua. Nggak semua lah, sebagian besar. Ya meningkatkan dia punya kreativitas, Imajinasi, inspirasi. Gimana sih mas orang rileks? Kita kalau rileks kan lebih bisa menerima sesuatu yang, ya kan, yang solutif kan. ya, mungkin kalau kita ganja, kita podcast bisa 4 jam gitu ya. Bisa. Nggak capek. Bisa 2 hari ya. Nggak habis-habis. Habis itu digerebek BNN. Ya tapi ada nggak ya? Ada nggak ya? Itu pertanyaannya. Tadi aku ngomong gitu sebenarnya sambil mikir sih. Yeah. Tapi belum ketemu juga. Kalau untuk rekreasi, orang nggak tahu. Aku lihat lebih sekarang culture-nya ya. Kalau aku lihat sekarang lebih ke bir sih mas. Orang kalau yang nongkrong buat fun gitu ya. Aku ngeliatnya orang banyak larinya ke alkohol. Tapi apakah alkohol membuat efek yang sama dengan Enggak jelas. ganja? Jelas enggak. Tapi orang kan pakai itu buat ngelupain sejenak lah apa yang lagi kita sibukkan gitu. Oke, apa yang terjadi ketika gua minum gini? let's talk like this. Apa yang terjadi kalau misalnya sebelum gua bikin podcast sama lu, ini pembicaraan ini, gua minum alkohol, oke? Terus gua bikin podcast. Ya. Dibedakan dengan gua Sama ganja, ganja. terus gua bikin podcast. Apa bedanya? Kalau ganja tuh gini, aku kalau alkohol mungkin ketawa-ketawa aja nggak jelas kali ya menurutku gitu. Karena aku juga nggak terlalu in gitu pakai alkohol gitu, nggak pernah dapet enaknya. Tapi kalau aku inget ya waktu aku di Belanda mas. Jadi sama teman kita beli waktu itu, kita beli ganja di coffee shop kan. Kita datang masuk ke sana, kita punya paspor. Di atas 21 tahun kita boleh beli, kita pilih strain di sana terus kita pakai berdua gitu kan. Aku lucunya sama temanku tuh kita bisa ngomongin hal-hal yang personal gitu tentang keluarga kita, tentang sesuatu yang kayaknya kalau kita nggak pakai, kita ngomongnya surface deh. Tapi begitu pakai aku sama dia jadi lebih dalam gitu Lebih loh, deep. kayak lebih connect gitu loh mas. Aku nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Kita lebih bisa aku lah. Bukan orang pada umumnya ya. Pada waktu itu aku lebih bisa empati sama dia, ngeliat, oh lu ada problem itu sama nenek lo. Kok bisa kayak ngapain lah yang ngomongin kayak gitu kalau orang lagi biasa-biasa aja kan. Iya. Tapi real itu yang aku rasain gitu. Dan bisa tambah kreativitas? Aku pribadi kalau aku enggak sih. Enggak. Kalau aku pribadi enggak. Aku kalau pakai kayak waktu itu ya, aku jadi lebih berenergi. Jadi lebih pengen olahraga, badan jadi lebih pengen bergerak. Kalau karakterku pakai itu. Oke. Karena sebenarnya ya balik-balik lagi, gua itu Mas Edi pernah nggak sorry? pernah apa? Waktu di Amerika nyoba? No, di Amerika gua nggak nyoba pada saat kemarin. CBD? No, karena yang tadi gue bilang bahwa gue lu tidak, takut. gua tidak tahu hukumnya seperti apa. It's become stupid ketika gue pulang ke Indonesia dan ditangkap kan? Karena tes urin. Karena tes urin. Karena Oke. gua tidak ngerti tentang hukumnya apa. Maksudnya ya gini ya, orang-orang seperti kita gitu kan dilihat oleh masyarakat, terus jadi target banget kan. Maksudnya nggak tolol banget itu kalau tiba-tiba misalnya polisi
mau nangkap kita, oh mungkin lu make, itu bisa aja terjadi. Makanya ngapain gua ngambil resiko? Karena gua tidak ngerti tentang hukum yang benar gimana. Makanya Tia, mungkin kita harus undang BNN juga. Mungkin Pak Arman Depari nanti kita undang juga. Karena gue punya pertanyaan itu sebenarnya. Apakah lu akan ditangkap ketika lu pakai itu dan Iya sih, itu Pak Arman lebih valid kalau jawab. betul. Kalau gue kan di lapangan aja yang gue lihat kan. Apakah akan ditangkap? Dan juga kayak misalnya obat-obat antidepresan yang Lucinta Luna pakai. Terus ada satu lagi obat yang dipakai sama Lucinta Luna itu kan obat ini kan, painkiller kan? Iya, itu painkiller. Salah satunya itu painkiller. Painkiller tingkat menengah ke atas. Dia pakai untuk menahan sakit kalau nggak salah. Bukannya si tramadolnya itu ya buat painkiller ya? Iya ya, itu kan? Iya, kan tramadol opium kan? Ya, tapi kan itu masuknya ke painkiller dia kan? Iya. Masuknya painkiller. Karena itu apakah itu kenapa itu juga dipermasalahkan oleh hukum karena gitu ya. menurut gua harusnya itu nggak dipermasalahkan oleh hukum. Anyway, tadi kita ngomong apa ya? BNN mengundang BNN. No. Sebelum itu. Sebelumnya. Oh, ini experience gue pakai itu waktu di Belanda. Oh iya, how? Ya itu tadi gue cerita. Apa lebih Oh nggak, lu nanya sama gua pakai apa enggak? Oh iya, Pada saat ya, di Amerika kan. Di Amerika, iya gua nggak pakai. sama sekali ya CBD itu. Sama Gue kan sekali. penasaran. Gue penasaran, Mas. Karena CBD itu kan dibesar-besarkan oleh media kan. Ini apa sih CBD kan? Gini. Anyway, CBD itu ada yang nggak mengandung THC. Jadi CBD sama THC itu satu level. Kayak ada nikotin, ada tar kalau di rokok. Jadi dia bisa satu barang cuma ada CBD doang, bisa satu barang ada THC doang, bisa dua-duanya digabung. I see. Okay. Selevel dia. Nah, yang di Amerika sekarang booming itu CBD. CBD-nya ya, kan? CBD-nya. Tidak ada THC-nya berarti. Tidak ada THC-nya. Berarti kalau dites urin? Nggak ada THC. Lu di tes urin kan alatnya spesifik, alat THC. Iya. Itu gue juga pernah ngerasain sendiri, Mas. Karena waktu itu pulang dari Malaysia, jadi ada seminar. Ganja kan Malaysia udah mau ngelegalin. Oke. Ganja juga nih buat medis kan. Lu nyoba CBD? Gua di sana bukan nyoba, gue dikasih produk ada CBD-nya. Oke. Tapi begitu nyampe di bandara di sini dites kan. Wah, deg-degan banget tuh gue hari itu. Gue dites. Random sih. Ya nggak, lu kelihatannya. dites random apa lu dites karena lu? Gue nggak tahu. Itu kita nggak tahu. Tapi intinya gue dites. Mau seorang dites di bandara random, bro? Dites di bandara sampai telanjang. Pernah nggak dites sampai telanjang? Jadi semua badan kita dicari. Itu semua barang yang gue bawa di koper gue semua dites. Karena Dan nggak ada THC-nya. Semua barang nggak ada THC-nya. Padahal satu barang itu ada waktu itu CBD-nya. Karena itu produk dari Malaysia. Jadi itu tuh gue menemukan juga waktu itu tuh, oh ternyata ada loophole juga di situ. Artinya CBD boleh di Indonesia? Sekarang enggak. Itu karena undang-undang kita tuh turunan. Jadi ganja dan turunannya, Mas. Lah tadi lu bilang lu dites nggak apa-apa. Apa? Kira lu bilang lu dites nggak apa-apa. Nggak tahu deh kenapa waktu itu bisa gitu ya, keberuntungan juga mungkin. Tapi sekarang CBD boleh nggak di Indonesia? Enggak. Karena Melanggar undang-undang. kan ada CBD-nya. Karena CBD turunan dari ganja. Jadi yang dilarang itu, nah ini uniknya ganja. Yang dilarang itu ganja dari bijinya sampai turunannya. Jadi akar, daun, bunga, batang, tanaman. Jadi tanaman, Mas, bukan narkotika. The whole Jadi thing ini is ilegalisasi tanaman ganja sebenarnya, bukan ilegalisasi narkotika. Itu kan konotasinya zat kan. Ya artinya kalau gua nanam cuman buat Nggak boleh. hiasan rumah. Nggak. No excuse. Kalau gua nggak pakai, No excuse. kan buat hiasan doang. Ya, di pasal ada. Di pasalnya ada. Yes. Itu kan yang sebenarnya dipertanyakan. Ciptaan Tuhan padahal. Ciptaan siapa lagi? Loh, Nah, itu ngomong-ngomong soal pengobatan, aku kan akhirnya, aku orangnya mungkin, Mas Dedi kan orangnya penasaran kan. Aku persis gitu, Mas. Apa bener ganja bisa ngobatin orang? Kan pertanyaannya itu sebenarnya. ya. Akhirnya aku bertemu satu orang namanya Musa, Mas. Oke. Musa ini cerebral palsy, Cerebral palsy. lumpuh otak. Ya, I know. Don't tell me. It help? Percaya nggak percaya,
Itu usia dia waktu itu 13 tahun. Waktu dia aku tahu pertama kali dia nyoba pakai ekstrak ganja itu, Mas. Itu tadi, jadi badan dia tuh kurang lebih gimana sih orang yang kaku yang semua kaku gini, dia begini kan, yang cerebral palsy. sekaku itu. Iya, I know. Ini kalau ditarik marah dia, sakit nangis. Ya. Itu habis dikasih ekstrak, terus ibunya ngabarin ke aku, I'm so happy gitu, my Musa can move his toes. Jadi jempol dia itu bisa bergerak gini, Mas, jari. Bayangin nggak? Itu maksudku, ibunya ngomong gitu sama aku, artinya itu luar biasa. Dan sebelumnya pengobatan nggak bisa ya, karena cerebral palsy nggak bisa diobatin. Itu luar biasa. Jadi cerebral palsy itu kejang, Mas. Ya. Jadi orang itu kan, otak kita belajar kan pelan-pelan, dari kita nggak bisa bahasa, kita belajar, terus lama-lama kita belajar jalan, ngerangkak, belajar Dia jalan. mematikan kontrol tersebut. Waktu dia udah mulai belajar mau jalan, kena kejang, reset. Kena kejang, reset dari awal. Jadi sampai sekarang nggak bisa ngomong, nggak bisa duduk, bahkan nggak bisa berbaring, nggak bisa merangkak. Tapi apakah terus itu menyembuhkan dia? Oh, dia berhenti dong, dia takut lah. Jadi ada indikasi-indikasi itu waktu itu kan, ya dia juga takut lah, Mas, di Indonesia. Ya seperti Fidelis ya. Apalagi semenjak kasus Fidelis, dia udah, aku nggak berani lah, Dir. Situasi gini, kalau aku ditangkap terus yang ngerawat anakku siapa gitu. Kalau dia orang mampu? Dia sekarang orang, nah itu hebatnya Bu Dwi. Jadi waktu beliau tahu anaknya sakit, umur anaknya 6 bulan, dia orang nggak mampu awalnya, Mas. Akhirnya terus dia memutuskan. Jadi yang dia tahu tuh, anaknya cuma bisa menerima makanan-makanan yang sehat. Akhirnya dia jadi petani organik. Apakah dia orang mampu sekarang? Yes. Orang mampu? Yes. Just bring it to fucking America, dude. Just bring it to Belanda. Kita udah bilang itu semua keputusan di dia. Iya dong. Ya. Dan rencananya bulan depan beliau yang akan masuk ke Mahkamah Konstitusi gitu, untuk bilang bahwa ya sebenarnya anak saya ini haknya dilanggar karena terbukti ganja bisa pernah mengobati dia gitu. Dan tidak bisa dikatakan terbukti juga karena belum ada riset. Yes. Itu. Mau kita riset kayak apa juga, tapi kalau undang-undangnya kita riset ternyata bisa buat pengobatan. Undang-undang masih bilang dia nggak boleh, ya udah. Iya, jadi kan akhirnya terbukti apa tidak terbukti, benar apa tidak benar, lu salah apa pemerintah salah tidak bisa dibuktikan kan? Yes, Karena asumsi risetnya semua, sendiri gitu. tidak bisa, Ya. semuanya hanya berasumsi. Iya. Makanya kalau bisa diriset, bisa dibuktikan. Yes. Oh ternyata Dira nih, sorry, jadi Dira nih memang goblok aja, Iya. salah aja lo Yes. berarti lo. Jadi buktikan dulu Nah, gitu. tidak ada masalah ketika lu salah kan? Yes, kita perbaiki. Ya asal ada risetnya gitu kan, intinya gitu kan, intinya gitu kan. Kalau enggak kan lu penasaran kan gitu kan intinya kan. Sampai kapan gitu loh? Sampai kapan mau kita omong kosong aja gitu? And do you think bahwa ini akan terjadi kah? Menurutku ya, alam menggiring kita ke sana sih. Aku malah ngelihat sangat sulit untuk kita menghentikan ini, Mas. Lebih sulit untuk kita tidak mengikuti. Tapi Dira, lu kan pemanfaatan ganja. I know, tapi kan ini sudah ratusan tahun Dira. Apanya, Mas? Bukan ratusan tahun sih maksudnya. Puluhan tahun. Yes. Dilarangnya. Tapi ganja dimanfaatkan manusia lebih dari 12.000. Ya, gua ngerti, tapi kalau lu mengatakan bahwa alam menggiring ke sana, buktinya dari dulu alam menggiring ke sana tapi tidak bisa tuh. Kita nggak sabar. Kita terlalu terburu-buru menurutku. Semua ada waktunya lah. Kita jalanin aja. Ya, dan apakah waktunya ada di umur lu nggak? Yes, menurutku. Tapi mungkin itu bukan pertanyaan yang nggak penting juga sih buat gua. Oh penting, buat gua penting banget. Aku Penting banget, kenapa Yes. penting banget? Karena ya pengen tahu juga gue CBD efeknya buat apa. Gue belum pernah nyobain soalnya. Masa harus ke Amerika? ya kita berharap kita bisa ngerasain, tapi kalau enggak, kita udah paling enggak kita kan udah membuka kan. Kita nggak tahu gitu loh, Mas, maksudku situasi negara kita kayak apa. Tapi lu berharap ya? Kita berharap lah. Ya. Kita tahu gitu, kita sama-sama tahu ini sesuatu yang sulit, butuh waktu. Karena ini menyinggung masalah agama juga. Bukan sesuatu yang mudah buat dibicarakan gitu loh, Mas. Gimana menyinggung masalah agama? Karena kan dikatakan haram. Bukannya belakangan ada yang ada ustadz ya yang ketangkep ya?
terus dia mengatakan bahwa di agama saya tidak melarangnya. Ada gak sih? Ini ketangkapnya sabu karena membuat semangat untuk baca Al-Quran. Oh, sabu. Ya jangan sabu No juga. comment, no comment. Jangan sabu. Iya. Iya kan ada isu itunya juga gitu loh Mas. Sesuatu yang kompleks makanya gue bilang. Tunggu, yang haram ini apa? Ya kalau Memabukkan. yes. Memabukkan kan? Iya. Ya kalau lu ngomong gitu bir juga memabukkan dong. Makanya. Tapi itu dipakai dan itu narasi itu jadi alasan. Jadi alasan loh. Kita nggak bisa pungkiri dong. Itu alasan untuk mengatakan bahwa ini harusnya ilegal. Banyak lah Mas, babi juga. Tapi legal kan? Bisa nggak diperdagangkan babi? Ya bisa juga. Bisa, dipiara bisa. Bisa. Makanya Pak Komarudin bilang kan kemarin di TV itu. Jangan sampai kita mencaci maki dia. Kita sama aja mencaci maki, tipis banget tuh sama mencaci maki yang menciptakannya gitu Pak Komarudin. Aku inget banget tuh. Ya, wow, this is so kompleks ya. Kalau lu bicaranya seperti itu akhirnya menjadi sebuah Iya kan? makanan yang kompleks banget yang nggak akan ada selesainya. Tapi ya itu dia, lu yakin sekali bahwa ini akan menjadi sebuah riset dan akan terbuka? Ya gitu? Mas, karena ada orang yang butuh sih. Minimal Musa. Tapi kalau lu bilangnya haram, bukannya dari dulu sebenarnya ganja juga buat makanan di Aceh juga banyak kan ya? Iya. Emang nggak ada habis ya? Emang nggak ada habis ya ngobrolin ganja. Apalagi Mas Dedi suka baca. Iya, gua bakal bacain sih. Kayak kita kaget gitu loh. Ternyata di tiap budaya tuh punya kebudayaan ganja tuh ada loh. Di Afrika ada Mas, di Eropa ada. Lu pernah nyoba CBD? Oh tuh di Amerika itu. Iya, apa efeknya? Jet lag kan kita. Hah? Iya kan? Itu gue unik banget tuh, gue nyoba malam itu bisa tidur. Bisa tidur. Dan gitu? akhirnya gue tahu gue pulang dari Amerika. Kan di pesawat kita hampir berapa? 18 jam, 20 Iya jam. kan 20 jaman kan. Pesawat pertama sampai Abu Dhabi, kalau nggak salah itu 13 jam, Mas. Itu aku 10 sampai 11 jam tidur gara-gara pakai itu. Jadi aku bawa tuh di pesawat, aku minum 2. Pernah nggak tidur 11 jam di pesawat? Penasaran kan? Cobain. 11 jam kita tidur di pesawat. Wah, Mengurangi jet itu lag ya? wah enak banget. Menghilangkan jet lag ya? Dan kan istriku hamil waktu itu aku kesana. Itu sangat ngebantu dia. Wow. Hamil 6 bulan. Is it 5 okay untuk hamil 6 bulan dan lu kita kasih konsultasi. Di sana tuh kita bisa di apoteker itu kita ngobrol, dan kebetulan juga yang jaga lagi hamil juga. Artinya mereka terbuka itu. Iya, aku juga kaget, kita kayak biasa aja gitu di Amerika. Satu lagi, kenapa aku ke Amerika? Karena ada orang Indonesia yang punya perusahaan ganja. Aku diundang sama dia. Aku dibayarin sebenarnya sama dia. Untuk dir nih lo lihat di sini, kebun ganja 250 hektar yang gue tanam. Oh man. Aku lihat sendiri Mas Dedi. Aku datang sendiri, aku lihat bagaimana dia mengekstrak itu jadi CBD, Dan harusnya bagaimana itu menjadi dia sebuah menjual. devisa negara kita gitu maksud lo ya? Kan mubazir, aku bilang. Itu barang ada, tapi dibuang. Apa namanya kalau bukan mubazir? Tapi gue nggak yakin tuh lo ketika datang ke Indonesia turun dari pesawat lo diperiksa sampai ditelanjangin bukan gara-gara lo. Kayaknya nggak serandom itu juga orang meriksa harusnya. Ya buat cerita, buat pengalaman gue oke lah. Ya mungkin lo udah di TO aja. Ya tapi kan ya itu loh yang gue mau buktikan. Gue tuh nggak melanggar hukum. Gue tahu gitu, gue datang ke sana buat belajar sama Malaysia gimana dia memproses itu. Gue juga nggak datang terus gue nyimeng lah di Indonesia ini. Kita tahu hukum lah. Ya, nggak tolol lah gitu. Iyalah, kita bukan buat itu, maksudnya gitu loh Mas. Kalau kita ke situ aku udah ditangkap kapan tahu Mas. Ada orang datang ke kantor, ketemu aku, dia ngomong apa dari Bintan. Mas, saya kira Mas Dira itu bandar ganja paling gede di Indonesia, makanya saya kesini. Saya mau jualin tuh barang, kata dia. Coba, gila nggak? Tapi lu dengan begini lu nggak pernah dapet ancaman? Pernah lah sekali waktu itu. Pernah. Kalau pertanyaannya pernah atau enggak kan? Iya. Pernah sekali waktu itu. Oleh?
Ya orangnya kita nggak tahu. Dia ancam buat ngebunuh aja. Tapi gue nggak tahu, dulu gue masih terlalu idealis kali Mas ya. Hal-hal yang kayak gitu tuh gue hadapi aja. Pengertiannya lu hadapin gimana? Ya oke, gue terima. Toh dia cuman bluffing kan, maksudnya dia cuman ngomong gitu. Ya, maksudnya kalau lu dulu terlalu idealis, kalau sekarang lu diancam lu diam gitu. Sekarang pun kalau gue diancem ya pertanyaan bagus tuh. Maksudnya diancem tuh misalnya gimana? Misalnya. Ya itu tadi, wah, lu ngomongin ganja lagi, mau ngelegalin lah, mau apalah, gue bunuh lu gini. Enggak sih, kalau sekarang gue rasa gue ngelawan sih. Tapi lu bersuara udah terlalu banyak sih. Iya sih, gue mendingan diem ya. Enggak, bukan, jangan dong. Ini terakhir gue ngomong deh. Jangan dong, aduh, jangan dong, jangan itu kita butuh orang-orang idealis gitu kan. Maksudnya, ya nggak apa-apa kalau salah ya nggak apa-apa gitu kan. Cuman kan kebebasan berbicara itu harus terus ada dong. Ya. Kalau kebebasan berbicara jadi nggak ada kan sulit juga. Dan gue rasa dulu Bung Hatta mati-matian memperjuangkan itu tuh. Hak buat kita bersuara tuh. Lalu ditutup oleh ITE. Makanya kita rebel aja. Sebenarnya acara lo sih menurut gue yang gila. Karena gini loh. Gue tahu gini. Kenapa jadi acara gue yang gila? Sebentar. Tunggu. Karena gue kan gue nggak tak, maksud gue sebelumnya gue jujur aja gue nggak pernah ngikutin acaranya Mas Dedi. Oke. Ini kita bicara podcast gue atau acara? Iya ini podcast ini nih. Okay. Sama akhirnya diundang, gue pengen tahu dong acaranya ngobrolin hal-hal yang kayak apa, karena yang ada di otak gue Mas, lo itu rambutnya bentuknya hati. Itu yang gue inget sampai serius, karena gue tuh pernah papasan sama lo di PIM gitu waktu gue mungkin masih SMP atau SMA gitu, lo pakai jubah hitam. Iya kan, jadi ada di pikiran gue tuh lo. Iya, gue itulah gitu ya. Gitu loh. Dan sekarang kan, ya berubah banget. Iya, terus apa yang membuat acara gue gila? Nah, ya enggak, gue ngelihat lo bisa logika edukasinya loh. Jadi orang, ya kita ngobrol apa adanya gitu. Tiap orang punya perspektif. I think, iya kan? Ya, lo kan ke situ kan. Lo berani ya kayak ganja gini lah. Lu berani untuk bicara apa adanya, dan gue berani bicara apa adanya di sini. Oh, dude, gua gila kan? Nggak siapa yang berani ngelakuin itu gitu. Karena menurut gue bahwa Indonesia itu lama-lama berantakan bukan gara-gara orang jahat banyak ngomong, cuman gara-gara orang baik pada diam. Pada diam. Kemarin gue bahas tentang jilbab sama Ibu Sinta Nuriyah. Wah, tentang jilbab itu harus pakai apa enggak. Wah, hebohnya habis-habisan, kacau gitu kan. Ya karena anak sekarang karakternya gitu kan Mas, pengen tahu. Iya. Dan zaman kita tuh bukan zamannya anak itu patuh gitu loh. Dia tuh harus dikasih pengertian. Kenapa diajak berpikir gitu loh. Kayak ganja ini kita nggak bisa dogma lagi Mas. Gua sempet boy kemarin video gua yang TikTok tuh. TikTok ya? Itu loh TikTok yang kenapa tuh? Gua punya TikTok, bro. Gua punya TikTok. Artinya? Gua punya TikTok, tapi gua main TikTok dengan cara gua gitu. Gua nggak joget-joget. Buat gua TikTok tuh media. Okay. Jadi gua menaruh sebuah itulah yang maksud gua keren ya. Buat edukasi kita bisa platformnya apa aja jadi bisa kan? apa aja. Iya kan? Betul. Itulah yang menurut gue gila di situ, kerennya di situ. Gue kemarin bikin di TikTok bicara tentang pendidikan seks buat anak. Yes. Jadi gue bilang ya kalau anak gue mau nonton bokep dan sebagainya nggak masalah, asal dikasih tau gue. Wah, gue diserang. Karena maksud gue gini, nggak usah menutupi bahwa di sekolah dia banyak anak-anak yang bawa film-film 3GP ngasih lihat juga gitu. Dibandingkan dia kacau sendirian, mendingan dia kacau tapi ngasih tau bokapnya gitu. Kalau bokapnya jadi kita tahu ya harus ngapain. betul. Yes. Kan artinya mendampingi anak kan seperti itu ya kan. Nggak bisa dibilang lu jangan, nggak mungkin. Nggak bisa. Lu jangan, dia jadi pingin tahu. Sama kayak ini kan. Betul. Lu jangan pada pakai. Karena penasaran. Iya. Jadi ya itulah dia, memang kita harus mulai ngebuka pikiran masyarakat, bukan hanya tentang ganja ya, tapi tentang berbagai hal yang selama ini mungkin dianggap tabu gitu ya, tabu. Tapi ya itu dia, kadang-kadang berbahayanya karena adanya undang-undang ITE dan sebagainya itu jadi berbahaya. Iya.
ya takut kebablasan, aduh macam-macam ya. Takut kebablasan dan sebagainya. Serem sih. Tapi enggak lah kalau kita ngomongin tentang ini, karena bukunya aja ada dan nggak pernah dibredel kan ini. Iya. Yang nerbitin pertama Gramedia, Mas. It's amazing. Aku kaget juga waktu itu aku kasih ke Gramedia sama dia diterima loh. Tahun 2011. Tahun 2011. Yes. Jadi ini udah masuk 10 tahun lah, 9 tahun. Tapi menurut lu ini kan buku yang luar biasa. Gue cuman buka berapa halaman aja. Ini buku yang luar biasa karena I don't know gimana orang bisa nyiptain buku seperti ini dengan pengetahuan yang seluas ini kalau dia bukan orang yang beneran Cinta sama ganja. Iya. Laku 13.000 lah sekarang. di Gramedianya laku nggak? Gramedia laku. Karena di Gramedia laku, aku cetak sendiri Lu supaya bikin waktu. sendiri. Dibandingin cuman 5-10% gitu ya. Iya, cuman 5.000 Mas. Iya, mendingan kita cetak mendingan sendiri. cetak sendiri, bener. Iya. Tapi maksudnya siapa pembacanya? Banyakan kalau kita mahasiswa. Kebanyakan mahasiswa. Dan cowok. Akhir-akhir ini dokter. Akhir-akhir ini Akhir-akhir ini dokter. Bahkan kemarin tadi malam apa 2 hari lalu aku ketemu sama namanya Pak Abraham. Dia ketua umum PDUI, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia. Wah, itu dokter umum di Indonesia ternyata ada 149.000, Mas. Dokter umum di Indonesia, dan beliau bilang kami siap mendukung kalau buat riset. Lu kenapa tidak ke Menteri Kesehatan? Wah, itu dari tahun 2011 kerjaan I know, kita. tapi kan sekarang udah ganti kan Yes. maksudnya. Itu aku juga cukup senang karena kemarin Pak Jaya Suprana ngontak aku juga. Aha. Dia bilang, Mas Dira, ngelihat situasi kemarin gitu kan di TV itu, kayaknya aku harus bisikin Pak Menteri deh. Beliau sahabatku kata. Karena aku Pak Jaya juga ngebimbing aku gitu untuk urusan ini gitu. Kan dia yang ngebawa aku supaya memahami kebudayaan, supaya kamu lebih rileks, jangan santuy lah, santuy lah bahasa sekarang sama orang tua. Pemerintah kan kita bisa anggap kayak orang tua gitu loh, Mas. Betul. Ya kita juga ngerti lah orang tua bisa salah juga gitu, dan kita nggak sotoy-sotoyan. Iya. Jangan dilawan tapi didekati baik-baik gitu ya intinya. Ada titik temunya ini. Mas Dedi yakin nggak? Abu-abunya begini, abu-abunya karena ya kalau di luar boleh, di Indonesia nggak boleh, akan jadi pertanyaan yang besar gitu, jadi pertanyaan yang besar. Tapi mungkin ya memang kalau lu mau gila ya harus ada pergerakan gitu, dan lu harus bersuara lebih banyak. Harus siap bersuara lebih banyak. Dan bersuara lebih banyak itu pasti bisa menimbulkan korban. Ya tapi sejarah selalu begitu. Kan intinya cuma 2 kan. Menurut gua kan intinya cuma 2 kan. Antara lu menang atau lu dibungkam. Ya. Kan itu kan. Ya. Cuman kan untungnya di zaman sekarang tidak begitulah gitu maksudnya. Maksudnya kan dengan pemerintahan kita yang baru harusnya Aku percaya. lebih terbuka. Aku sangat percaya sama pemerintahan yang baru. Ya, lebih terbuka lah. Udah nggak zamannya ngilang-ngilangin orang lah gitu maksudnya kan. Wow. Oke, so kalau orang mau beli buku ini ke Instagram kita @lgn_id LGN_ID atau LGN Shop. You have a shop? Iya, kan kita hidup dari bisnis. Lu jualnya apa? Baju, merchandise, Gambar ganja? Enggak, ini logo kita LGN. Terus buku. Nanti abis ini kita ya akan collab lah dengan produk-produk macam-macam sih. Bisa kita. Intinya untuk membiayai gerakan. Jadi aku nggak mau gerakan ini dibiayai oleh asing. Aku pilih bisnis. Apakah ada orang yang membiayai ini akhirnya? Itu lewat bisnis. Kita jualan, uangnya kita kelola. Dikelola untuk? Mengelola gerakan. Gimana gerakan seperti apa yang dikelola? Jadi sekarang kan aku banyak tanda kutip berdiplomasi. Ketemu sama Bupati Gayo misalnya, ketemu sama
orang di Jogja, Musa misalnya, pasien itu kan semua butuh biaya mas. Kita ke sana, kita kemari, kita buat FGD, kita rapat, kita ngumpul. Nah, lu kerjanya sendiri apa? Kerjaku di LGN, ya itu kerja. No, di luar LGN. Di luar LGN aku punya kebun kumara sama istri. Oke. Kebun kumara tuh aku bikin. Jadi singkat cerita, waktu aku mulai ganja tahun 2009-2010 sampai tahun 2015, aku murni bicara ganja ini aja literatur. Sampai aku tiba-tiba muncul nggak tahu kayak gitu ada inspirasi. Gila, gue nggak ngerti tanaman sebenarnya. Aku nggak pernah nanam loh mas. Tapi aku ngomongin ganja. Goblok sebenarnya. Kita ngomongin sesuatu yang kita nggak ngerti. Ya lu nggak ngerti. Makanya lu Jadi bikin. gue menganggap gue harus belajar soal tanaman. Akhirnya memutuskan waktu itu sama istri, akhirnya kita jadi petani. Belajar ya. Kita belajar akhirnya soal berkebun dan kita belajar soal pertanian. Ini ternyata di situ kita menemukan bahwa tanaman itu nggak ada yang lebih hebat. Tanaman ganja tuh nggak lebih hebat dibanding tanaman jahe. Sama aja. Semuanya itu punya fungsi gitu loh. Ya. Ada fungsinya masing-masing. Ada fungsi setelah kita pelajari ternyata kayak gitu. Makanya aku beruntung ketemu sama Dr. Widya Murni yang memperkenalkan aku dengan ketua dokter umum itu, karena beliau integratif medicine pengobatannya. Jadi beliau itu mengobati dengan bahan-bahan natural. Lo sakit pusing obatnya bukan Panadol gitu misalnya, tapi lo dikasih ada yang jahe, ada semuanya tapi udah bentuk ekstrak gitu loh. Kayak jamu gendong kan endingnya. Kayak kan? gitu. Iya. Tapi Dulu, ini lebih sains modern. gua nggak tahu ya di zaman lu pada udah ada belum ya. Dulu itu ada dokter acaranya di TV ngomongin tentang kesehatan pakai alternatif tumbuhan. Hembing. Iya. Dr. Hembing. Dr. Hembing, Yes. betul kan? Itu masih ada namanya sampai sekarang. Iya, Dr. Hembing. Ya. Dia selalu ngomongin tentang Iya. ini pakai ini, Iya. pakai daun ini, Iya. pakai apa kan? Iya. Almarhum ya? Aku enggak. I think almarhum. Udah lama. Tapi banget. kliniknya masih ada. Masih ada. Dr. Hembing kliniknya masih ada. Di Iya. Lebak Bulus ada. Iya. Dr. Hembing ya. Gua ngerasa orang sekarang nggak tahu Dr. Hembing sih. Anyway, gua bisa mengatakan ini nggak kalau menurut lu bahwa ganja itu menyehatkan? Iya, ganja itu menurutku sangat menyehatkan. Sangat menyehatkan. Yes, karena ya nanti mungkin Mas Dedi ngundang dokter deh, saranku deh. Ada hal-hal yang sifatnya lebih teknis kedokterannya, kalau beliau bisa jelasin tuh asik gitu loh. Sebenarnya apa sih yang terjadi waktu orang pakai ganja? Kita semua kan berasumsi aja waktu kita pakai ganja kita mabok, kita otaknya rusak dan lain-lain kan. Sebenarnya itu kayak apa tuh nggak kayak gitu. Nah itu menurutku dokter lah. Aku sih yang ngebuka aja lah dialog-dialog kayak gini gitu. Ya, tapi kan ya kita juga nggak nutup mata bahwa farmasi juga ada mafianya, semua ada mafianya, sepak bola aja ada mafianya gitu kan. Gua kemarin baru aja YouTube ada mafianya. Enggak ya? Can be. Can be. Kenapa? I think so, can be. Ada yang memainkan gitu, ada yang kayak gini. Gua nggak tahu ya. Ini gue punya pemikiran aja. Dulu tuh gue bikin YouTube nggak gue taruh iklan. Oke. Jadi karena gue emang nggak nyari duit dari YouTube. Oke. Gue nyari duit gini. Gue nyari duit dari YouTube dari misalnya ada orang mau endorse masukin sesuatu di YouTube gue gitu. Tapi gue tidak nyari YouTube dari duit dari AdSense-nya YouTube. Oke. Cuman gue masang YouTube pada saat itu, terus view gue tidak sebaik kalau gue pasangin iklan. Menurut gue. Kontennya ya sama-sama menarik lah ya. Ya, menurut gue. Ya. Dan gue berpikir kalau gue jadi YouTube, gue akan melakukan hal itu. Iyalah. Karena kalau lu nggak masangin iklan, ngapain gue promoin, gue nggak dapet duit. Ya. Kalau YouTube-nya gue pasang, makanya sekarang YouTube gue minta untuk dipasangin iklan. Ada berapa iklan yang gue masukin di YouTube gitu. Karena kita bisa milih ya, kita dipasangin iklan atau enggak? bisa. Ya. Nah, kalau lu jadi YouTube-nya, lu akan promoin yang ada iklannya apa enggak? Kalau ada uangnya gue rasa. Nah, that's the point kan? That's the whole point gitu kan intinya kan? Menurut lo apa penting ya kita buat YouTube yang khusus Ganja. iya, edukasi semacam ini ya? Gua rasa harus. Belum ada kan sebenarnya. I think you have to. Karena itu sebuah pergerakan sebenarnya.
Dan itu di satu sisi bisa ngasih pemasukan juga ya buat Oh kita. ya. Nanggung menurut gua. Iya, sekalian aja ya. Nanggung. Lu bisa bikin risetnya. Maksud gua gini, lu ngomong bahwa lu sampai ke Aceh, lu sampai ketemu pasien, lu sampai ke apa. Lu ngomong seperti ini tapi tidak ada bukti visual. Iya. Kenapa nggak lu bikin YouTube-nya dan bikin itu sebagai bukti visual? Oh, itu pergerakan luar biasa. Dan gua rasa kalau lu minta teman-teman yang lu kenal dan sebagainya untuk mempromokan untuk support yes. itu, wow, view-nya akan gila-gila. Belum ada loh di Indonesia, belum ada orang setolol itu. Tolong gue belum ada. Ya Allah. Mau bikin YouTube tentang, cuman judulnya jangan ganja gitu. Jadi G A-nya diganti 4 lah. Gitu. Ya pokoknya agak plesetin lah. Panji jago tuh. Kita tanya Panji aja ya judulnya apa. Supaya nggak kuning-kuning banget gitu videonya gitu maksudnya. Terus ketika lu ngomong tanaman ini gitulah. Gitu. Potensi tuh ya. Gila, potensi. Ini kayak gua ngomong gini nih, gua ngomong sama lu nih. Ini udah pasti iklan nggak mau masuk. Otomatis. Jadi ada kata-kata tertentu yang memang sama YouTube di ban. Oh, tapi video lo tetap boleh ada? Boleh. Videonya Yakin? boleh. Video ini tetap boleh ada, yakin? Pasti. Oke. Pasti. Gue jamin lu 100% ini video tayang. Oke. Gue jamin yang nonton banyak. Ya. Gue jamin gak ada duit ya tapi Yang penting tersampaikan. Yang penting tersampaikan. Yoi. Yang penting tersampaikan gitu. Jadi memang ada beberapa kata-kata yang akhirnya sama YouTube dilarang gitu. Karena banyak orang menggunakan kata-kata itu buat clickbait. Gitu. Kata-kata yang kasar, yang kotor dan sebagainya itu dan bukan hanya itu loh. Lu ngomong aja itu didengar sama YouTube. Lu ngomong tuh didengar loh. Maksud lo sekarang nih? Lu ngomong ini, lu ngomong kata ganja, ini didengar sama YouTube. Ya. Kenapa didengar? Karena YouTube itu dimiliki Google punya Google Voice. Jadi ketika lu taruh video di sana, itu Google Voice nyari kata, ada kata-kata terlarang nggak di sana? Secanggih itu. Secepat itu. Begitu lu taruh dalam hitungan menit, mereka tahu ada berapa kata itu. Nah, makanya kenapa di Amerika ketika orang ngomong Qatar, FU gitu ya, kata fuck itu sama dia ditit. Kenapa? Soalnya kalau keluar kata itu YouTube tahu. Dan kalau YouTube tahu, iklan lu diturunin sama dia, dimatiin sama dia. Ya. Jadi ya semuanya ya pasti ya ada permainannya. Ya kita balik lagi ke lu, pinter-pinter kita memainkan sistem. Iyalah, kita ikutin aja lah arusnya gitu lah. Iya. So kita mau nentang arusnya kan, kapal kita, badan kita sekecil lagi ini. Benar. Jadi intinya kita akan menunggu Dira membuat YouTube channel dengan judul Pokoknya kita bicara soal edukasi lah, kita bicara soal ganja ya kan, kita open. Gue juga pengen tahu sih mas, pasti banyak lah orang punya cerita soal ganja yang kita nggak pernah dengar sebelumnya. Kita nggak pernah tahu ya. Potensinya kayak apa pasti. Dan aku yakin ganja nggak cuma di Aceh loh. Di buku ini ada kan mas? Apa ini di halaman paling depan. Aku nemu ganja di mana? Maluku mas. Nih, ini di Maluku tahun 1741. Orang Belanda datang ke sana, dia ngelihat di Maluku ada tanaman ganja dan dipakai buat pengobatan. Wow. Makanya aku taruh di awal. Ini dia gambar mas tanamannya. Ini buat tinggal lihat nih. Tidak ada di mana-mana, aku yakin itu. Ilustrasi ini diambil dari buku Herbarium Amboinens karya Rumpius. Diterbitkan pemerintah Hindia Belanda Indonesia 1741. Ya. Tanah Ambon, Maluku, salah satu jenis ditemukannya adalah ganja. Disebut dengan ginji leki-leki karena berjenis kelamin jantan. Yang satu lagi ginji Papua karena berjenis kelamin betina. Habitat, karakter, dan manfaat tanaman tersebut bagi masyarakat Ambon. Itu buku. Gimana saya nggak wow gitu loh, gimana saya nggak ngomong ya kan, masa mau saya simpen sendiri. Penjajah aja menyukai hal ini gitu ya. Itu gue bilang makanya Belanda sekarang kayak gitu kan. Ya, makanya Belanda membebaskan hal itu ya. Well, oke. Dira, thank you for coming. Mas Dedi, sama-sama.
kita ngebuka mata lah ya. Kita Ya. buka mata. Benar apa tidaknya harus diriset, itu kan intinya kan. Karena gue yakin di sini Dira juga tidak memaksakan kehendaknya bahwa ganja itu benar, tapi ganja itu perlu diriset. Yes. Intinya itu kan. Buktikanlah apa yang saya katakan Ya, ini. kalau salah buktikan salah, intinya seperti itu ya. Dan kita di sini juga tidak mengajak Anda semua berganja ria, karena tetap aja kita harus mengikuti undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yap. Kecuali lu ada di Amerika, then it's not my business anymore. Dira, Thank you. Thank you banget. Keep on Makasih doing what banyak. you're Yes. doing ya. Keep on Thank you. doing what Sama-sama, you're Mas doing. Deddy. You're amazing. You're amazing. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door.